Halo semua, selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami akan berbagi cerita menarik dari seluruh belahan dunia. Kali ini kami akan membagikan cerita dengan tema Malicious Compliance, yaitu mengisahkan tentang sengaja mengikuti arahan orang sok tahu dengan maksud buruk. Berikut ceritanya. Cerita pertama, jika struk belanjanya salah, itu gratis. Malicious Compliance pendek dan manis. Sepupu pergi ke toko swalayan. Dia menaruh belanjaannya di self-checkout, memperhatikan bahwa ada sesuatu yang distruk dengan harga yang salah. Dia menyelesaikan transaksinya, kemudian pergi ke layanan pelanggan, dan menanyakan kebijakan mereka ketika ada harga struk yang salah. Orang tersebut memberitahunya bahwa jika ada sesuatu yang distruk dengan harga yang salah, itu gratis. Dia mengeluarkan tanda terimanya, di mana barangnya salah distruk. Petugas layanan pelanggan melihat tanda terima, dan tidak melihat biaya yang berlebihan. Sepupu dengan tenang menunjukkan bahwa dia telah ditagih sekitar $3 untuk suatu barang, seharusnya $4. Dan karena struk dengan harga yang salah, item tersebut seharusnya gratis. Dia mendapat uangnya kembali dan barangnya. Lain kali dia kembali ke toko. Kebijakannya telah diklarifikasi, mengatakan jika suatu harga barang di struk lebih dari yang tercantum di rak, itu gratis. Cerita kedua, jika kamu mengatakan aku tidak bisa mendapatkan dengan harga yang tepat, bolehlah begitu, tetapi kamu akan dikenakan biaya lebih banyak. Anak akan mendapatkan vaksin flu beberapa hari yang lalu, dan sebagai tindakan pencegahan aku ingin mengunci dia untuk COVID pada hari vaksin hanya untuk 100% yakin dia akan baik-baik saja. Sekarang banyak apotek yang bekerja dengan platform online yang memfasilitasi pengiriman melalui aplikasi telepon. Kami cukup masuk dan mencari barang yang kami beli, atau toko yang ingin kami beli. Aku mencari alat tes mandiri COVID, dan aku menemukan apotek sekitar 5 menit dari tempat tinggalku yang menjualnya seharga €3 per pop. Bagus pikirku, naik ke sepeda motorku dan sampai di sana. Aku mendekati karyawan, meminta 4 alat tes dan apoteker memberi harga seharga €20. Aku bukanlah PhD dalam matematika, tetapi dengan beberapa akal sehat, aku memutuskan bahwa €20 lebih besar daripada €12. Aku mengatakan kepadanya bahwa aku mencari harga sebelum datang ke sini, dan mereka menjualnya secara online, dengan pengiriman tambahan seharga €3 per potong. Dia melanjutkan untuk memberitahu aku bahwa ini adalah situasi yang berbeda, dan dia tidak dapat menyamakan harga di dalam toko. Aku mengucapkan terima kasih, aku tidak akan membeli barang pada waktu itu dan meninggalkan toko. Lalu duduk di sepeda, membuka aplikasi pengiriman dan memesan 4 kit untuk dikirim tepat di luar apotek. Dibayar dengan PayPal dan menunggu. Sekitar 10 menit kemudian, seorang petugas pengiriman datang, masuk ke toko, mengambil kit, melihat teleponnya dengan tidak percaya, menatapku, bertanya apakah aku telah meminta pengiriman, memberi aku kit, lalu pergi. Apoteker pada akhirnya memberi aku kit dengan harga yang benar, dan dikenakan biaya 20% dari total harga oleh aplikasi untuk pengiriman. Cerita ketiga, mendapatkan barang gratis. Sebelum aku menceritakan kisah ini, aku ingin mengawalinya dengan mengatakan bahwa aku memiliki bos yang benar-benar hebat. Aku berhenti dari pekerjaan di mana aku menghasilkan 2 kali lebih banyak dari yang aku hasilkan sekarang dan tidak menyesal. Itulah betapa aku mencintai pekerjaanku. Mengingat lebih banyak konteks, bahkan aturan di bawah ini masuk akal dan menghasilkan keuntungan bersih bagi kami sebagai karyawan, karena kesuksesan toko diteruskan kepada kami dalam bentuk bonus setiap minggu. Aku bekerja di toko retail diskon tempat kami mendapatkan banyak barang unik. Ketika kita hanya mendapatkan 1 atau 2 dari barang, karyawan diminta untuk menunggu 1 minggu kalender penuh sebelum membelinya, sehingga dapat diiklankan dan menarik orang. Setelah beberapa saat, barang-barang itu ditandai, dan akhirnya dibuang jika tidak terjual. Aku akan mengatakan sekitar 10% dari barang-barang kami berhasil mencapai rak 99 sen. Sangat sedikit yang berhasil sampai ke tumpukan buangan. Setelah berada di tumpukan buangan, siapapun dapat mengklaimnya sampai dibuang ke tempat pembuangan di penghujung hari. Sebuah barang datang yang menurutku tidak akan laku dalam satu set. Tetapi aku yakin akan menjual lebih banyak jika kami membaginya dan menjualnya satu persatu. Aku merencanakan penjualan garasi dalam beberapa bulan ketika cuaca menghangat, dan berpikir itu akan menjadi waktu yang tepat. Tetapi daripada menunggu ketika aku siap untuk itu, aku pikir aku akan membantu toko dengan membelinya sekarang dan membebaskan sedikit ruang di gudang. Ketika aku mengatakan kepada asisten manajer bahwa aku tidak berpikir itu akan terjual dengan baik sebagai satu set, tetapi aku ingin membelinya untuk dibagi dan dijual satu persatu.
Aku diberitahu bahwa kami harus menunggu 1 minggu kalender penuh setelah keputusan ditetapkan. Sebelum kami dapat membelinya, aku harus bertanya kepada pemilik toko apakah aku dapat pengecualian. Aku yakin bisa mendapatkan pengecualian. Barang itu telah disimpan di gudang selama beberapa hari, sementara mereka mempertimbangkan apakah itu layak untuk dijual semua. Mereka sudah tahu itu tidak akan laku. Jadi daripada belibet untuk mendapatkan pengecualian, aku menunggu sampai barang ditandai untuk turun, dan akhirnya ditambahkan ketumpukan buangan. Sekarang, alih-alih toko mendapat untung 20% setelah berada di sana selama 2 bulan, aku mendapat untung 100%, hanya dengan menunggu barang itu di sana selama beberapa hari. Aku mendapatkan beberapa item seperti itu selama aku di sini, tetapi ini adalah yang pertama aku rencanakan. Aku rasa tidak ada yang memperhatikan kecuali asisten manajer, yang diam-diam mengatakan kepada aku bahwa dia memindahkannya ke tumpukan buangan karena dia tahu aku tertarik. Begitulah ceritanya. Apabila kalian suka, kalian bisa like dan berkomentar di bawah. Jangan lupa subscribe untuk membantu channel ini. Sampai bertemu di video selanjutnya.